Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami puji, sembah, dan muliakan nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami saksikan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 92 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kasih Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada umumnya apa yang dilakukan oleh umat manusia, secara khusus kita orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ketika kita boleh menikmati pagi yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kita nikmati. Tentu setiap pagi ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Allah, yang harus kita kerjakan sebelum kita melakukan banyak aktivitas, kegiatan, dan rutinitas, kita harus terlebih dahulu datang menghadap Tuhan, menaikkan puji, sembah, dan syukur kita kepada Tuhan. Alasannya jelas, karena satu malam, sepanjang malam kita beristirahat, Tuhan berikan tempat, keadaan, waktu yang baik bagi kita untuk membaringkan tubuh jasmani kita. Dan di pagi hari kita memperoleh semangat baru, sukacita baru, berkat yang baru, dan tentunya pergumulan dan masalah yang baru juga yang akan kita hadapi satu hari ke depan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kita langsung menyibukkan dengan kesibukan dunia, karena itu akan membuat kita lupa bahwasanya ketika Tuhan berikan kita kehidupan sampai pada saat ini, bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena kasih Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Kita mau katakan bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan, itu menjadi gaya kehidupan
orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya dapat terlihat dari gaya hidupnya yang selalu tunduk kepada Tuhan, yang selalu hidup dengan rasa syukur, bukan sebaliknya bersungut-sungut. Orang percaya tidak diajarkan untuk hidup dengan bersungut-sungut, tetapi bersuka cita, bersyukur. Sama seperti yang dikatakan Paulus, bersukacitalah dalam segala hal. Tentu di pagi hari itu kita punya semangat, tenaga yang baru. Kita boleh mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lalui. Dan kita akan memulai hari yang baru tentunya, yang akan banyak pergumulan, persoalan, tantangan yang akan kita hadapi. Tentu dengan mengandalkan diri kita semata, kita tidak akan mampu melewati hari-hari ini. Itu yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini. Pemazmur bersyukur karena kasih Tuhan kepada hidupnya, kepada seluruh ciptaannya, kepada setiap apa yang telah Tuhan karuniakan di tengah-tengah dunia ini. Bacaan ini dibacakan pada hari Sabat. Nyanyian, pujian dinaikkan kepada Tuhan karena pemazmur merasakan bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan orang-orang yang telah merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan pemazmur katakan ini harus disaksikan bagaimana berkat pertolongan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kita saksikan setiap pagi dan setiap malam kita mengingat kasih Tuhan. Dengan kita mengingat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Tentu sepanjang kehidupan kita hari lepas hari, banyak perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Perbuatan ajaib itulah yang mau kita saksikan kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Orang-orang percaya harus datang mengingat, harus datang bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, tentu kita juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bersaksi kepada sesama kita bagaimana Tuhan ikut campur tangan, bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menolong dan melawat kehidupan kita. Jadi kalau kita bercerita dengan teman sekerja, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita, teman sepersekutuan kita, kita jangan hanya bercerita tentang pergumulan, persoalan hidup yang ada. Kita dikenal nanti sebagai orang yang suka mengeluh dan menggerutu. Semua kita punya beban, semua kita punya masalah hidup. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu, menanggapi masalah itu, dan kita percaya, kita imani di balik pergumulan dan masalah itu ternyata Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang mengenal kasih Tuhan. Bukan sebaliknya, kita pertontonkan kalau diri kita adalah orang yang paling banyak beban. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang demikian. Setiap cerita curhatnya pergumulan, curhatnya permasalahan. Tidak pernah satu kalimat pun dikatakannya Tuhan itu baik dan luar biasa. Aku mampu melewati, aku kuat menjalani pergumulan.
Ketika kita punya pergumulan, beban hidup, masalah, jangan kita mengkambing hitamkan orang lain, mempersalahkan orang lain atas masalah kita. Kita diajak oleh pemazmur untuk mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang-orang lain. Kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur pasal 92 ini, Tuhan bertindak adil. Di mana terletak keadilan Tuhan? Orang fasik terlihat secara fisik, secara jasmani mengalami kemakmuran. Karena orang fasik mencapai keberhasilan dengan tidak mengikuti setiap proses tahap demi tahap. Mereka meraih keinginan mereka, nafsu mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu kalau kita cemburu melihat mereka, kita menjadi kumpulan orang-orang fasik. Tetapi orang-orang yang benar di mata Tuhan akan berbuah pada waktunya. Orang-orang benar di mata Tuhan akan dipelihara, dijaga, dan dilawan oleh Tuhan. Orang benar itu berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik itu tepat pada musimnya. Karena proses dia jalani karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak ada perlu rasa cemburu, iri hati kepada mereka yang sukses dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, maka hidup kita mengeluh. Aku baik, aku beribadah, aku setia melakukan kehendak Tuhan, tetapi hidupku begini selalu. Ketika hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, perlahan, pada waktu yang Tuhan akan tetapkan untuk kita nikmati buahnya. Kalau kata Tuhan kita sudah berbuah, berhasil, siapapun tidak akan dapat menghambat buah dari hidup kita. Karena Tuhan yang mengizinkannya. Di Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, belajar untuk merenungkan hidup pribadi lepas pribadi. Jangan pernah langsung menilai keberhasilan orang dengan kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku takut Tuhan, mereka tidak takut Tuhan. Aku puji Tuhan, mereka tidak memuji Tuhan. Kenapa mereka berhasil? Jangan nanti kita terjerumus ke dalam hal penghakiman. Kita percaya dan kita imani saja. Ketika kita hidup menjadi orang benar, hidup dengan rasa syukur, hidup dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau boleh setiap pagi kita naikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan mengingat ke belakang bagaimana kita bisa melewati hari-hari kita. Kesehatan, ekonomi, keharmonisan rumah tangga, mungkin ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengingat ke belakang, merenungkan betapa luar biasa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai detik ini, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadikan gaya bersyukur ini menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Perlihatkan kepada orang lain. Kalau kita punya masalah,
Kita tidak pertontonkan kita benar-benar orang yang banyak beban. Perlihatkanlah kita orang-orang yang hidup menyerahkan, hidup bersaksi, banyak kebaikan. Bukan hanya penderitaan pergumulan yang kita saksikan. Saksikan napas yang kita peroleh pun, kesehatan yang kita peroleh pun saat ini, semua karena berkat dan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan kami sampai pada saat ini, menikmati berkat Tuhan lewat napas kehidupan dan kesehatan. Itu adalah berkat yang sungguh luar biasa boleh kami saksikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak hidup mengeluh. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk belajar merenungkan kasih-Mu yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita satukan hati kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang memimpin kami, memberikan kami kesempatan untuk memperdengarkan firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu, Roh-Mu yang memimpin kami. Tuhan, firman-Mu akan kami beritakan, biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang menolong kami semua untuk mengerti kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di burtian di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menolong kita dalam ketakutan. Tuhan menolong kita dalam ketakutan. Bapak Ibu, rasa takut adalah sebuah perasaan yang dialami setiap manusia ketika manusia menghadapi masalah, pergumulan, apalagi masalah itu, pergumulan itu berhubungan dengan kehidupannya yang akan mendatang. Contoh sakit penyakit yang akan membuat hidup manusia diambang ketakutan karena keselamatan nyawanya mungkin terancam karena sakit penyakit tersebut. Mungkin masa depan anak-anak
Ketakutan juga menjadi sebuah momok dalam kehidupannya karena pengertiannya, ketidaksanggupannya untuk bisa menjalani hari-hari atau mempersiapkan untuk masa depan anak-anaknya tersebut. Apalagi ketika orang-orang percaya mengandalkan pengalamannya, pengetahuannya, mengandalkan talenta dan potensi yang ada pada dirinya, menjalani hari-hari ini, tentu itu juga akan membuat manusia terus dibayang-bayangi dengan rasa takut dan cemas. Hal itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya ingin melanjutkan pelayanannya ke seberang, mereka mengendarai perahu, dan di tengah perjalanan ada taufan yang mengamuk. Tentu Bapak Ibu yang sudah pernah duduk di atas perahu atau kapal, kalau ada gelombang, ada ombak, ada angin yang besar menghantam perahu kita, perasaan apa yang terjadi? Tentu perasaan takut karena nyawa kita akan terancam. Kita lihat murid-murid yang beserta Yesus, beberapa ada orang yang berlatar belakang nelayan. Tetapi pengalaman mereka, pengetahuan mereka selama mereka hidup sebagai nelayan, karena taufan yang mengamuk itu begitu besar dan ombak masuk ke dalam perahu dan perahu itu dipenuhi dengan air, mereka tetap takut. Apa katanya kepada Yesus sebagai gurunya? Guru, kita akan binasa. Apakah guru tidak peduli? Semua kita akan binasa. Pada saat itu Yesus sedang tidur, beristirahat. Karena mungkin ketika Yesus sudah mendarat, murid-murid mendarat, dia tidak akan dapat beristirahat karena banyak orang yang akan berbondong-bondong dan mengikuti dia. Sehingga dia gunakan waktu menyeberang itu untuk beristirahat dalam perahu. Tetapi taufan yang mengamuk itu membuat murid-murid membangunkan Yesus. Guru, tolong kami, kita akan binasa. Yesus bangun dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga taufan itu tenang dan diam, dan situasi danau itu sangatlah teduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu kurang percaya? Ketika murid-murid tetap bersama dengan Yesus, murid-murid tetap percaya kepada kuasa Allah dalam Yesus, maka Yesus tidak akan membiarkan murid-murid itu binasa. Karena mereka hidup bersama dengan Kristus Yesus. Ketakutan mereka lah membuat mereka semakin gelisah dan cemas. Mereka tidak bisa menenangkan diri mereka. Mereka tidak bisa percaya kalau Yesus sedang bersama dengan mereka. Maka situasi apapun yang melanda mereka, mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sama seperti kita Bapak Ibu, terkadang masalah itu kecilnya,
Tetapi karena kegamangan dan kegugupan kita menanggapi masalah kecil ini menjadi masalah besar. Karena yang kita andalkan pengalaman kita, yang kita andalkan keberadaan kita, harta dunia kita, yang kita andalkan pengetahuan kita menghadapi masalah itu, kita lupa mengandalkan hikmat Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita terus hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran di dalam hari-hari kita. Mungkin sama seperti situasi murid-murid yang membangunkan Yesus itu. Ketika masalah datang, kita takut dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan aku hidup dalam keberadaan yang begini? Kenapa engkau biarkan aku hancur dan rapuh? Kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Kita lupa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan dibiarkan binasa. Mengapa badai topan itu, angin kencang itu takluk kepada Yesus, tunduk kepada Yesus? Karena kita tahu, kita imani alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Karena alam semesta ini ciptaan Tuhan, semuanya di bawah kuasa Tuhan. Itu yang perlu kita imani. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus imani Bapak Ibu, segala yang diciptakan Tuhan akan dipelihara, akan dijaga dan dirawat Tuhan. Oleh karena itu kita harus imani, aku ciptaan Tuhan, aku di bawah kuasa Tuhan, aku harus tunduk kepada Tuhan. Sehingga hidup ini bukan mau kita yang kita kerjakan, tetapi maunya Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Sehingga tidak ada lagi perlu rasa takut dan khawatir. Toh kita adalah ciptaan Tuhan. Masalahku ada, pergumulanku ada, tentu Tuhan melihat dan menatapnya. Ketika aku datang, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku kekuatan menghadapi pergumulanku ini. Dengan iman, dengan pertolongan, dengan pekerjaan yang kita kerjakan, kita mampu bertahan dalam masalah itu. Tentu kita percaya Bapak Ibu, badai topan itu adalah gambaran masalah kehidupan orang-orang percaya yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, yang tidak bisa terlepas dari kehidupan orang percaya. Masalah itu akan datang terus, selalu terus menghampiri kita. Tetapi bagaimana kita boleh menyikapi, menanggapi masalah itu? Tentu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, mengandalkan kekuatan dan kasih Tuhan. Belajar untuk percaya. Percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan hidup, kekuatan, keberadaan kita semata. Kita mengesampingkan kekuatan Tuhan. Utamakan kekuatan Tuhan, utamakan hikmat Tuhan dalam bertahan menjalani hari-hari kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, besar kasih-Mu yang akan menuntun kami. Di sepanjang kehidupan kami akan banyak badai masalah yang akan menjadi gambaran, yang akan menjadi warna dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini kami diajar untuk tetap percaya kepada kasih dan tuntunan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami, umat-Mu yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan jaga kami, lawat kami dan pelihara kami. Hikmat-Mu, kasih-Mu dan kekuatan-Mu yang tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.